Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Widya Faiz Al-Tafah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang variabel numerik dan tipe konstanta bilangan. Yang pertama, kita akan bahas variabel numerik. Jadi, variabel numerik adalah karakteristik yang dapat diukur, yang nilainya berupa angka. Variabel numerik ini ada dua, ada variabel kontinu dan variabel diskrit. Variabel numerik memiliki besaran dan satuan dengan nilai yang memiliki bobot yang sama. Misalnya, perbedaan antara 1 dan 2 pada skala numerik harus mewakili perbedaan yang sama, seperti antara 9 dan 10. Ada dua skala utama untuk variabel numerik. Yang pertama itu ada variabel diskrit, hanya dapat berupa nilai tertentu, biasanya bilangan bulat. Misalnya kita menentukan jumlah saudara atau mau menggunakan tahun kelahiran. Yang kedua itu ada variabel kontinu, dapat mengambil bilangan real atau apapun itu, atau bilangan real apapun, misalnya tinggi dan suhu. Apa sih perbedaan di antara keduanya? Bilangan diskrit ini itu bilangan yang dihitung, bukan diukur. Sedangkan bilangan kontinu ini adalah bilangan yang diukur, bukan dihitung. Ada beberapa fungsi variabel numerik. Yang pertama itu menyimpan data numerik, seperti tinggi, usia, berat, nilai, suhu, dan sebagainya. Yang kedua itu digunakan sebagai perhitungan, ada aritmatika, logika, dan statistik. Yang ketiga itu mendukung pengambilan keputusan melalui struktur kontrol seperti if, switch, dan perulangan, loop, for, atau while. Simulasi. Yang keempat itu membantu permodelan sistem dinamis, misalnya dalam simulasi fisika atau keuangan. Yang terakhir itu dapat berupa discrete, integer, atau continue, float, atau double sesuai kebutuhan. Di sini ada contoh sederhana variabel numerik. Di contoh ini kita menggunakan variabel numerik continue, yaitu tinggi, yang berarti variabel ini bisa dihitung, bisa ditambah, kali, atau dikurang. Ini menggunakan in, kenapa in? Karena integer ini adalah bilangan bulat. Jadi kita tidak bisa memasukkan float tinggi, karena di sini bilangannya ada bulat, yaitu 170. Seperti itu. Jadi tidak bisa menggunakan float, karena angkanya ada bilangan bulat. Selanjutnya, kita akan bahas tipe konstanta bilangan. Nilai konstanta adalah nilai yang tidak berubah. C++ menyediakan dua kata kunci yang memungkinkan Anda mengekspresikan niat bahwa objek tidak dimaksudkan untuk dimodifikasi dan untuk ditegakkan niat tersebut. Dalam C++, tipe konstanta bilangan adalah tipe data yang digunakan untuk menyimpan nilai-nilai tetap yang tidak dapat diubah selama program berjalan. Tipe konstanta ini biasa dideklarasikan dengan menggunakan kata kunci COS. Ada beberapa tipe konstanta bilangan yang umum digunakan pada C++. Yang pertama itu konstanta integer. Tipe ini digunakan untuk menyimpan bilangan bulat, seperti 0, 1, 2, dan seterusnya. Yang kedua, tipe konstanta float. Tipe ini digunakan untuk menyimpan bilangan pecahan atau desimal, seperti 0,1, 0,2, atau seterusnya. Yang ketiga, itu ada konstanta double. Tipe ini juga digunakan untuk bilangan pecahan, tapi dengan presisi yang lebih tinggi dibandingkan dengan float. Misalkan float adalah 0,1, berarti double itu bisa 0,0001 atau 0,009. Yang keempat itu konstanta karakter. Tipe ini digunakan untuk menyimpan karakter tunggal, seperti menyebutkan nama, alamat, dan sebagainya. Yang kelima itu ada konstanta boolean. Tipe ini digunakan untuk menyimpan nilai benar, true, atau salah, false. Fungsi tipe konstanta itu yang pertama, menjamin nilai tetap. Karena nilai konstanta itu adalah nilai yang tidak dapat diubah, jadi menjamin nilai tetap agar tidak berubah selama program berjalan. Yang kedua itu meningkatkan keamanan kode, karena nilai tidak sengaja diubah. Yang ketiga itu membuat kode lebih mudah dibaca dan dirawat, terutama jika nilai digunakan secara berulang kali. Yang terakhir itu menghindari magic number, yaitu angka langsung tanpa makna kode. Di sini ada contohnya. Di sini saya menggunakan konstanta string kampus UHAMKA. Kenapa menggunakan string? Karena di sini kita ingin menulis apa yang kita mau.
Dan karena ini cost, berarti ini yang kita tulis UAMK tidak bisa kita dapat ubah-ubah, tidak bisa kita tambah apapun. Yang di kedua itu ada cost double IPK 3.99. Kenapa saya menggunakan double? Karena presinya lebih tinggi. Ini di 3.99 presinya tinggi, jadi kita menggunakan double. Dan seperti biasa, seperti yang tadi, karena ini cost, jadi ini 3.9 ini tidak dapat diubah, tidak dapat dikali, tambah, kurang, maupun sebagainya. Jadi kita dapat menghasilkan output itu Anda sedang kuliah di UHAMKA. Semoga dapat nilai IPK 3.99. Sini UHAMKA dan 3.9-nya tidak dapat diubah. Tapi Anda sedang kuliah di dan semoga dapat IPK itu bisa diubah. Ya, mungkin sekian dari penjelasan saya kayak ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.